Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, anni, tentang aku, yang dimaksud adalah Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku Allah adalah amat dekat. Ujibu da'watad da'i, Allah akan mengabulkan doa orang yang memohon. Iza da'an, apabila dia meminta atau memohon. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka mengabulkan permohonanku. Wal yu'minu bi, dan dalam mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkannya ayat ini pada pertengahan perintah puasa Ramadan, dan diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia, sekaligus pembeda antara yang hak dan yang batil. Suatu pertanyaan besar bagi kita, mengapa ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada pertengahan puasa Ramadan, dan diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup bagi umat Islam? Ada beberapa rangkaian peristiwa, kejadian yang mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, diriwayatkan oleh Ibnu Zarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Marduwaih, Abu Syekh, dan yang lainnya, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan datangnya seorang Arab Badui kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, "Wahai Rasul, apakah Tuhan kita itu dekat? Sehingga kami dapat munajat atau memohon kepadanya? Atau justru sebaliknya jauh, sehingga kami harus menyerunya?" Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam. Hingga turunlah ayat ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 186 sebagai jawaban terhadap pertanyaan itu. Yang kedua, diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Hasan dan sumber-sumber yang lainnya bahwa ayat ini turun sebagai jawaban terhadap beberapa sahabat yang bertanya kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan pertanyaan, di manakah Tuhan kita?
Yang ketiga, diriwayatkan oleh Ibnu Ashkir yang bersumber dari Ali bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasul, janganlah kalian berkecil hati di dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Berkatalah salah seorang sahabat di antara mereka, lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah Tuhan mendengar doa kita? Atau bagaimana? Sebagai jawaban, maka turunlah ayat ini. Yang keempat, diriwayatkan oleh Ibnu Zarir yang bersumber dari Atha bin Abi Rabah bahwa setelah turunnya ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Para sahabat tidak mengetahui kapan saat yang tepat atau waktu yang tepat untuk berdoa. Maka turunlah ayat Al-Quran ini, surat Al-Baqarah ayat 186. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari. Dia menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan, kami tidak mendaki tanjakan, menaiki bukit, dan menuruni lembah, melainkan dengan mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau mendekati kami dan bersabda, wahai sekalian manusia, sayangilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kalian berdoa kepada Rabb yang maha mendengar lagi maha melihat. Keenam, diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan mendengar doa kami, sedang engkau berkeyakinan bahwa jarak antara kami dengan langit yaitu 500 tahun dalam perjalanan. Dan demikian pula jarak antara satu langit dengan yang lainnya. Setelah itu turunlah ayat ini. Al-Hasan berkata, sebab turunnya ayat ini adalah ketika beberapa orang di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan, apakah Tuhan kami dekat hingga kami dapat bermunajat meminta dengan suara yang lembut dan kecil kepadanya? Ataukah ia jauh hingga kami harus memanggilnya, berdoa dengan suara yang keras? Maka turunlah ayat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari beberapa rangkaian peristiwa atau kejadian tersebut mengingatkan kepada kita semuanya betapa pentingnya manusia itu munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Yang pertama, manusia adalah makhluk yang dhaif di muka bumi ini atau lemah. Orang yang tidak berdoa di hadapan Allah adalah orang yang sombong. Semakin banyak kita munajat, berdoa, meminta kepada Allah, Allah semakin senang kepada hamba-Nya. Berbeda dengan kita berdoa, meminta, memohon kepada manusia.
semakin banyak kita memohon, meminta kepada raja atau pemerintah atau amir, justru raja atau pemerintah atau amir itu sendiri semakin tidak senang kepada kita. Yang kedua, Allah senantiasa mengabulkan doa permohonan hambanya selama manusia mengabulkan permohonan Allah dan beriman kepadanya. Manusia terkadang lalai, sering berdoa memohon kepada Allah agar doa permohonannya dikabulkan. Akan tetapi, kita sendiri sebagai manusia tidak mau mengabulkan permohonan Allah dalam bentuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi dari segala yang dilarangnya. Dan juga terkadang kita tidak yakin dengan kemahaagungan, kemahabesaran, serta kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengatur alam semesta beserta isinya. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita? Yang ketiga, bulan Ramadan adalah timing, waktu yang tepat atau yang pas dikabulkannya doa seseorang apabila dia berdoa atau munajat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Talaisi dalam musnadnya yang diterima dari Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lis-shaimi inda iftari da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa itu, seketika dia berbuka adalah doa yang diijabah. Dan hadis dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Nasai, Turmizi dan Ibnu Majah, Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa dari tiga doa yang dikabulkan dan diangkat oleh Allah ke atas awan di hari kiamat, akan dibukakan pula baginya pintu langit. Lalu Allah berfirman, demi kemuliaanku, sesungguhnya aku tolong engkau walau hanya sesaat atau sebentar. Apakah itu? Adalah doa orang yang berpuasa Ramadan. Was-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan doa yang senantiasa kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.